Ini namanya lipas dulu. Angka pasti. Ini pasti dengan siplut. Nah, dengan siplutnya Anda akan lebih mudah untuk memasang T ke dalam tabung cat. Ya. Anda akan melakukan anamnesis. Sebelum anamnesis, konseling. Namanya dan konseling seperti apa yang ada di video ya. Kemudian setelah konseling Anda akan melakukan inform consent. Setelah inform consent Anda akan melakukan pemeriksaan fisik. Tentunya pemeriksaan fisik yang Anda cari adalah ada nggak kontraindikasi dari pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Kalau Anda temukan kontrasepsi adanya kontraindikasi, jangan dilakukan pemasangan. Nah, setelah itu Anda juga melakukan pemeriksaan palpasi. Kita mencari apakah ada tumor atau tidak. Setelah itu baru kita akan melakukan pemeriksaan in speculum. Dari in speculum dulu. Setelah in speculum Anda melakukan pemeriksaan bimanual. Setelah bimanual baru Anda akan melakukan mengukur panjang dari rahim. Setelah itu kalau panjang rahimnya lebih dari 5 cm baru boleh dilakukan pemasangan akademik. Nah, kita mulai dari pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Secara umum Anda tidak melihat di konjungtivanya tidak pucat, kemudian kukunya tidak pucat, kondisinya ibu tidak dalam kondisi anemia. Di perut juga Anda lakukan palpasi, ternyata tidak ada pembesaran dari baik itu karena kelainan maupun karena kehamilan, tidak ada pembesaran di perut. Nah, setelah Anda melakukan palpasi, kita melakukan pemeriksaan in speculum. Anda akan menyiapkan, sebelumnya ibu sudah disuruh cewek pemeriksaan fisik. Nah, posisinya jangan posisi begini nanti ya, posisinya tentunya litotomi. Tidak posisi bergelut seperti ini, nanti dimajuin aja nanti. Ini posisinya litotomi. Ada tempat tidur untuk menyangga kakinya. Nah, alat-alat yang perlu disiapkan di sini, ini ada spekulumnya. Kenapa spekulumnya 2? Karena Anda nanti akan melakukan pemeriksaan in speculo 1, kemudian Anda akan melakukan pemasangan. Apabila Anda mempunyai spekulum cuma 1, setelah pemeriksaan in speculo Anda taruh di atas. Ini taruhnya di atas ya. Jangan Anda menaruhnya di bawah nanti. Nah, kalau memang nantinya ini sudah sebenarnya ini mau dipakai lagi, taruhnya di sini. Kalau tidak, sehingga alat yang dipakai. Tapi kalau mau dipakai, taruh di atas tutupnya. Kemudian ini ada namanya ini tampon tang untuk membersihkan nanti. Ini namanya tenaculum untuk menjepit porsio. Anda jepit porsionya untuk meluruskan uterus, karena uterus itu bisa posisinya antopleksi maupun retropleksi. Kemudian ini namanya sonde uterus untuk mengukur panjang dari rahim. Kemudian ini gunting benang. Ini sebenarnya bisa ditaruh di luar ya. Anda bisa urutkan taruh yang paling terakhir dipakai, bisa taruh di lebih awal, kemudian Anda pasang taruh tenaculum. Setelah tenaculum baru nanti sonde harusnya penggunaannya. Tapi karena sondenya panjang, mungkin ditaruh di bawahnya tenaculum, terus ini lebih di atas. Kita melakukan pemeriksaan. Ini sih bukan dok ya.
gede banget nih, penutup pangkum. Ini ditaruh di atas, kemudian harusnya ada 2 ya, tapi ini sudah dipakai perlak. Kemudian nanti ini nyalakan lampunya, sudah disiapkan. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam dan memeriksa kondisi dari alat genitalianya Ibu B. Kalau sudah menggunakan sarung tangan, nanti mengambil sesuatu gunakan tangan yang tidak akan menyentuh pasien ya. Ibu, saya akan bersihkan dulu jalan lanjutnya dan saya akan periksa. Anda lihat dulu pulpanya. Pulpanya ada gejala dari infeksi menular seksual tidak? Anda lihat apakah ada kondiloma, apakah ada luka spilis di sini. Kemudian apakah ada pembengkakan kelenjar Bartholin, kemudian kelenjar Skene, itu Anda lihat ya. Kemudian Anda juga lihat apakah ibunya keputihan atau tidak, mengalami perdarahan atau tidak. Setelah itu Anda bersihkan. Ibu, saya bersihkan ya Bu ya. Ibu, sekarang saya masukkan alat ya Bu ya. Kamu tarik nafas dulu. Nafasnya guys. Porsinya kebiruan atau tidak. Terus apakah ada erosi atau tidak. Kalau ibunya ada erosi, kemungkinan terus belum pernah di pap smear, Anda lakukan pengambilan pap smear ya. Setelah mengambil bahan untuk pap smear, baru Anda lakukan pemeriksaan HIPA, baru dioleskan dengan asam asetat. Ternyata kondisinya normal. Ini cara mengeluarkan, ditarik dulu, baru terus diputar, kemudian dikembalikan ke sini. Ibu, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya, untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak. Ditekan komisura posteriornya. Nah, kalau memang agak tertutup bisa dibuka. Nah, tangannya ada di pundus. Kemudian Anda raba apakah porsinya lunak atau tidak. Anda cari yang tadi pada saat Anda inspikulo juga melihat tanda-tanda kehamilan ya, apakah ada tanda sedus atau tidak. Nah, kemudian ini Anda akan mencari apakah ada massa di kapung 12, kemudian Anda goyangkan apakah ada nyeri goyang atau tidak untuk menentukan adanya infeksi atau tidak. Setelah itu Anda juga menentukan arah dari porsium. Nah, arah dari rahim apakah antefleksi maupun retropleksi. Nah, apabila tangan ini bertemu, ini kemungkinan dia mengalami posisinya retropleksi. Apabila di luar dengan di dalam ini tidak bertemu, itu artinya antefleksi. Nah, kalau semuanya sudah normal, Anda sampaikan Ibu sudah normal. Sekarang saya ukur dulu panjang rahimnya. Bila memenuhi persyaratan, baru nanti bisa dilakukan pemasangan. Tunggu sebentar Bunda. Ini dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke tong sampah. Setelah itu kita melakukan pra pemasangan. Di pra pemasangan kita menyiapkan ini bisa ini kita tuangkan ya.
pra pemasangan ini langkahnya. Ingat menggunakan ngecek obat tentunya sama alat juga ini ya, alat steril. Kita lihat tanggal expirednya ya. Ini dipasang lengannya. Cara memasang didorong, setelah didorong kemudian ini ditarik, masukkan kedua lengannya. Setelah masuk kedua lengan ini dikeluarkan. Nah, sudah selesai. Kalau Anda ujian biasanya kalahnya Anda memasukkan lengan, lama sekali. Ini sudah siap, kita gunakan sarung tangan kembali. Bu, saya akan pasang lagi ya Bu ya alat. Ada nafas lagi Bu. Kalau memang ada keputihan bisa dibersihkan. Kemudian dioleskan antiseptik untuk memberikan tanda. Kalau kesulitan bisa ditaruh di bengkok. Nah, itu dipasang tenakulum. Anda sudah lihat nggak ininya? Modul yang saya kasih. Pasang tenakulum, kemudian kita lakukan, tadi anggap ante ya. Nah, kita masukkan ini tanpa menyentuh kiri kanan ya, nota teknik. Tarik nafasnya Bu. Nanti kalau ada tahanan tolong dikasih tahu ya. Nah, sudah terasa ada tahanan, kemudian dilepas. Kita lihat di sini umpamanya 7 cm, di sini ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya ya terpaksa diukur. Di sini ada angkanya nih. Nih, ada angkanya nih, tapi nggak terlalu jelas. Ya, ini anggaplah 7 cm ya. Nah, kalau 7 cm sekarang kita siapkan. Nah, yang tangan ini jangan menyentuh yang di luar ya. Nah, kita ukur sekarang. Caranya Anda mengatur dengan menekan leher biru ini, apa namanya, cincin biru. Caranya ini ditekan, dipegang, kemudian Anda tinggal ngatur. Ini mau dimajukan atau dimundurkan. Nah, kita maunya 7 cm. Kita tinggal tekan, ini ditarik sehingga pas nanti di 7 cm. Berarti kayak tombol ya? Nggak pakai tombol, ini dipegang, ini kan geser dia. Setelah itu ini buka semua. Ini karena Anda mau pakai untuk latihan, nanti saya nggak buka semuanya. Ini buka semua, tinggal diangkat. Ini tinggal ngangkat aja. Nah, kemudian ini dimasukkan sama sampai cincin biru menyentuh korsio. Setelah itu ini ditarik gentle ya untuk meluruskan. Setelah itu dipegang pendorongnya, ini yang ditarik. Pendorongnya ditarik, kemudian ini dilepas. Setelah itu ini ditarik kembali, kemudian didorong cincin biru ini agar menyentuh. Nah, setelah menyentuh, kemudian ini dilepaskan. Coba dibuka, mau nggak ya? Ini karena lubang dia lepas, lewat dia. Karena gini ya, ini dilepas. Setelah dilepas, kemudian ini ditarik,
Ini perforasi dia nih. Karena ukurannya berarti nggak 7 cm. Kemudian ditarik, kita gunting benangnya dengan cara ini dimiringkan, dibawa ke atas, kemudian ini dipotong, diangkat nanti ininya pendek, diangkatin. Nah, ini dipotong. Setelah itu dikeluarkan. Ini nanti ujiannya pasti Anda akan dapat ujian seperti ini. Nggak nyampe 10 menit kalau Anda terampil dan hafal. Ini bisa dikasih betadine, bisa enggak. Kalau dia mengalami perdarahan, ini di dep. Bekas tenakulumnya di dep selama kurang lebih 30-60 detik. Nah, setelah itu sudah dilepas. Ini dibuang. Nah, kemudian dilepas, ditarik, kemudian dikembalikan posisinya. Nah, apabila benangnya kepanjangan, ini Anda bisa taruh di bawah fornik posterior. Setelah itu dibersihkan. Nah, sudah selesai. Ibu sudah terpasang ya, Bu ya. Nah, kalau melepas tinggal narik benangnya aja nanti. Tinggal Anda pasang spekulum. Kalau Anda narik benang ini, tinggal pasang spekulum kalau melepas. Kemudian tinggal Anda menarik benangnya. Ini ditarik. Oh ini ya. Ini akan. Nah, kenapa dimiringkan? Kalau dimiringkan ini akan lurus dia. Potongannya lurus. Dia tidak antara yang kanan sama yang kiri ini sama panjang dia. Nah, ini kan sama panjang. Nah, kalau Anda potongnya tidak dibawa ke atas, dipotong, ini nanti ada yang panjang, ada yang pendek. Oh berarti kan itu atasnya itu. Dimiring ini. Tadi kan saya buat. Nah, ini sudah pemasangan sudah selesai, tinggal pelepasan yang juga sudah selesai. Berapa menit? Nggak nyampe ya 10 menit kalau nggak bisa menjelaskan kalau pas ujian Anda.